Indonesia menghadapi tantangan serius di sektor manufaktur dengan penutupan beberapa pabrik besar pada awal tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk potensi hilangnya ribuan pekerjaan di era Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, raksasa tekstil PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex yang harus menutup operasional pabrik mereka pada 1 Maret 2025. Kondisi keuangan hingga tumpukan utang yang nyaris 30 triliun rupiah menjadi pemicunya. Kondisi membuat hampir 11.000 buruh Sritex harus menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 10.665 orang. Urusan pesangon menjadi tanggung jawab kurator, sedangkan jaminan hari tua menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan, kata Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo, Sumarno dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat 28 Februari 2025. Secara rinci, pekerja yang terkena PHK pada Januari 2025 di PT Bitratek Semarang adalah 1.065 orang. Lanjut ke PHK pada 26 Februari 2025, terdapat pekerja PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang. PT Primayuda Boyolali sebanyak 956 orang, PT Sinar Panjajaya Semarang sebanyak 40 orang dan PT Bitratek Semarang sebanyak 104 orang yang terkena PHK. Dengan begitu, jumlah total PHK adalah 10.665 orang. Sebelumnya, PT Sanken Indonesia juga memilih ikutan menutup semua lini produksinya di kawasan industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat per Juni 2025. Akibat penutupan pabrik ini, 459 buruh Sanken terkena pemutusan hubungan kerja. Kerugian yang terus-menerus sejak 2019 menjadi pemicu utamanya. Meski akan ditutup pada Juni mendatang, manajemen Sanken telah menyelesaikan masalah kepegawaian sesuai regulasi yang berlaku kepada para buruh yang terdampak. Nasib yang sama juga dialami PT Yamaha Musik Produk Asia, di mana harus rela menutup dua pabriknya karena kondisi yang tak menguntungkan. Kondisi ini membuat 1.100 buruh terancam PHK. Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Riden Hatam Aziz mengatakan, dua pabrik Yamaha divisi musik akan tutup pada Maret dan Desember 2025 ini. Perusahaan akan memindahkan basis produksi kedua pabrik itu ke China dan Jepang. Sementara itu, PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI, perusahaan smelter nikel yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah, juga dilaporkan mengalami penurunan produksi yang signifikan dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Ancaman ini muncul akibat keputusan perusahaan untuk memangkas produksi nikel secara signifikan. Kondisi ini membuat sejumlah alat berat perusahaan terparkir secara rapi. Dalam laporan Bloomberg disebutkan bahwa PT GNI telah menunda pembayaran kepada pemasok nikel lokal sehingga kesulitan memperoleh biji nikel. Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir setelah perusahaan induknya Jiangsu Delong Nickel Industry Co. mengalami masalah. Pabrik pemurnian tersebut kemungkinan akan segera menghentikan produksi jika situasi ini terus berlanjut, tulis laporan Bloomberg. Selain masalah keuangan perusahaan induk, penurunan harga nikel global sejak akhir tahun 2022 juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi PT GNI. Penurunan harga ini menyebabkan produksi biji nikel di Indonesia diperketat selama hampir setahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cindy Clarissa, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya ingin berbagi sedikit pandangan dan pendapat saya mengenai fenomena yang cukup menggemparkan belakangan ini, yaitu banyaknya pabrik besar di Indonesia yang mengalami kebangkrutan atau penutupan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Mungkin teman-teman juga sudah sempat mendengar atau menonton berita yang membahas tentang perusahaan-perusahaan besar seperti Sritex, Sanken, PT GNI, hingga Yamaha yang mengalami kesulitan serius dalam operasional mereka. Bahkan, beberapa di antaranya harus mengambil keputusan berat untuk menghentikan produksi, melakukan PHK massal, atau bahkan tutup total. Bagi kita sebagai mahasiswa, apalagi yang akan segera memasuki dunia kerja, berita seperti ini tentu saja menimbulkan banyak kekhawatiran. Kita mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sepenuhnya kesalahan pemerintah? Apakah ini karena faktor ekonomi global? Atau ada alasan lain yang lebih kompleks? Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba mengulas dan berpendapat mengenai berita tersebut dari sudut pandang seorang mahasiswa. Saya ingin mengajak kita semua melihat fenomena ini tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi mencoba memahami berbagai faktor yang berperan, mulai dari kondisi ekonomi nasional dan global, peran kebijakan pemerintah, sampai tantangan dunia industri itu sendiri. Dan yang paling penting, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana fenomena ini berdampak pada kita, generasi muda Indonesia, dan apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap survive, tetap berdaya, dan tidak terjebak dalam pesimisme. Semoga dengan diskusi ini kita bisa mendapatkan sudut pandang baru dan juga mendapatkan semangat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Karena bagaimanapun, krisis bukan hanya soal kehilangan, tapi juga peluang untuk beradaptasi dan bertumbuh. Kalau kita lihat dari berita yang beredar, memang ada beberapa perusahaan besar yang selama ini dikenal sebagai raksasa di industrinya, kini mengalami tekanan berat hingga harus menghentikan sebagian atau seluruh operasionalnya. Contohnya Sritex, yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara, menghadapi masalah utang yang sangat besar. Mereka kesulitan membayar kewajiban finansialnya, bahkan kabarnya sampai menghadapi proses restrukturasi. Ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat skala bisnis Sritex yang sangat luas termasuk ekspor ke berbagai negara. Yang kedua, ada Sanken, brand elektronik yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka pun diberitakan mengalami penurunan produksi yang signifikan dan akhirnya tidak mampu lagi bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat, terutama dari produk-produk impor yang lebih murah. Lalu yang ketiga ada PT GNI, perusahaan tambang nikel. Bahkan sempat menjadi sorotan karena kasus kecelakaan kerja yang memicu gejolak buruh. Selain itu, ada juga isu terkait penurunan harga nikel global yang membuat sektor ini terkena imbas cukup besar. Dan yang paling mengejutkan banyak orang adalah PT Yamaha, perusahaan otomotif yang sudah lama bercokol di Indonesia. Mereka mengalami penurunan produksi kendaraan bermotor, yang sebagian analisiskan dengan melemahnya daya beli masyarakat, serta perubahan tren menuju kendaraan listrik yang sepenuhnya belum diantisipasi. Kalau kita lihat pola dari semua kasus ini, sebenarnya ada benang merah yang bisa dikaitkan. Hampir semua perusahaan ini menghadapi tantangan yang serupa. Yang pertama, permintaan pasar yang menurun, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, persaingan global yang semakin ketat. Yang ketiga, beban operasional yang semakin berat. Dan yang terakhir, adanya perubahan tren teknologi atau kebutuhan konsumen yang bergerak sangat cepat. Jadi, fenomena pabrik-pabrik besar yang jatuh ini bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi hasil dari berbagai tekanan yang terus menumpuk selama beberapa tahun terakhir. Dan sayangnya, COVID-19 yang lalu juga memperburuk keadaan, mempercepat krisis yang mungkin tadinya masih bisa diatasi perlahan.
Kalau kita hanya melihat dari permukaan, mungkin mudah saja menyalahkan satu pihak. Tapi kalau kita telah lebih dalam, ada banyak faktor yang saling berkaitan di balik kejadian ini. Kalau kita mencoba menganalisis lebih dalam, sebenarnya ada beberapa faktor utama yang menyebabkan banyak perusahaan besar ini mengalami kesulitan, bahkan sampai bangkrut. Yang pertama, faktor ekonomi global. Kita semua tahu, sejak pandemi COVID-19, perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih. Ditambah lagi adanya perang dagang antar negara-negara besar, konflik Rusia-Ukraina, hingga ketegangan di Timur Tengah. Semua ini berimbas pada kenaikan harga bahan baku, terganggunya rantai pasok global, dan tentunya menekan daya beli masyarakat di seluruh dunia. Bagi perusahaan seperti Sritex atau Yamaha yang banyak bergantung pada ekspor, situasi ini sangat berat. Permintaan dari luar negeri turun drastis, sementara biaya produksi tetap tinggi. Yang kedua, faktor domestik atau dalam negeri. Indonesia sendiri juga menghadapi tantangan serius. Inflasi yang cukup tinggi menyebabkan harga kebutuhan pokok naik. Dan otomatis daya beli masyarakat menurun dong. Kalau masyarakat lebih fokus memenuhi kebutuhan pokok, tentu saja pembelian barang-barang seperti motor baru atau produk elektronik jadi berkurang. Belum lagi biaya produksi di Indonesia juga meningkat. Baik itu karena upah buruh, pajak, maupun harga energi yang naik. Akibatnya, perusahaan-perusahaan merasa makin sulit untuk mempertahankan margin keuntungan mereka. Yang ketiga, faktor internal perusahaan. Tidak semua perusahaan siap beradaptasi dengan perubahan zaman. Misalnya, dalam dunia otomotif, tren sekarang sudah bergerak ke arah kendaraan listrik dan energi terbarukan. Kalau perusahaan seperti Yamaha belum cukup cepat berinovasi atau memperluas lini produk ke arah sana, mereka akan tertinggal. Begitu juga dengan Sritex, yang sebagian analisis bilang terlalu agresif mengambil pinjaman untuk ekspansi. Tapi tidak cukup mengantisipasi kemungkinan krisis global. Ini membuat beban utang mereka jadi sangat berat ketika pasar melemah. Kalau dilihat dari sini, kita bisa simpulkan bahwa kebangkrutan pabrik-pabrik ini adalah kombinasi dari yang pertama, tekanan eksternal dari ekonomi dunia. Yang kedua, tekanan domestik dari dalam negeri. Yang ketiga, kelemahan strategi internal masing-masing perusahaan. Bukan semata-mata karena satu perusahaan atau satu kebijakan saja, tapi lebih kepada bagaimana kompleksnya tantangan zaman sekarang, yang harus dihadapi dengan strategi yang adaptif dan visioner. Mari kita lihat dari kacamata teori. Yang pertama, teori siklus bisnis. Menurut teori siklus bisnis, Bruns and Mitchell 1946, ekonomi bergerak dalam pola naik turun alami. Ada masa ekspansi, puncak, kontraksi, dan resesi. Kondisi saat ini dapat dikategorikan sebagai fase resesi ringan di sektor industri manufaktur Indonesia. Ditandai dengan 1. Turunnya output industri, 2. Meningkatnya tingkat pengangguran, 3. Menurunnya investasi dan konsumsi. Data BPS menunjukkan indeks produksi industri besar dan sedang mengalami kontraksi sebesar 2,5% pada kuartal terakhir tahun 2024. Lalu, tingkat PHK di sektor manufaktur naik 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, pelemahan ini wajar secara teori, namun tetap harus diantisipasi dengan strategi yang matang. Yang kedua, teori globalisasi ekonomi. Menurut Kenichi Omae 1995, pasar nasional kini tidak bisa dipisahkan dari pasar dunia. Krisis atau perubahan di satu wilayah akan berimbas ke negara lain. Harga nikel dunia anjlok hampir 40% akibat perlambatan ekonomi Tiongkok, menyebabkan PT GNI merugi besar.
Produk tekstil dan elektronik dari negara lain masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah, memperparah beban kompetisi untuk Sritex dan Sanken. Laporan IMF tahun 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global stagnan di angka 2,9%, jauh di bawah target 4%. Globalisasi memperbesar resiko sekaligus peluang. Sayangnya, beberapa perusahaan kita kurang siap menghadapi kompetisi global. Yang ketiga, teori ketidakpastian lingkungan. Menurut Danchan 1972, organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal yang cepat akan mengalami kegagalan. Contohnya Yamaha. Yamaha terlambat berinovasi dalam segmen kendaraan listrik. Padahal, tren kendaraan listrik di Indonesia melonjak 120% dalam 2 tahun terakhir. Kementerian Perhubungan mencatat penjualan kendaraan listrik meningkat drastis, sementara penjualan kendaraan bermotor konvensional turun 15%. Yang keempat, teori manajemen strategis. Teori ini menekankan pentingnya inovasi, diversifikasi produk, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar. Kegagalan strategi yang dialami PT Sritex dan Sanken. 1. Sritex terlalu fokus pada ekspansi berbasis hutang tanpa mempertimbangkan mitigasi resiko ekonomi global. Sedangkan Sanken tidak berhasil bersaing dalam inovasi produk melawan merek-merek baru seperti Xiaomi dan Realme. Analisis keuangan Sritex menunjukkan rasio utang terhadap ekuitas debt to equity ratio melebihi 2,5, jauh dari rasio ideal di bawah 1,5. Yang kelima, teori adaptasi organisasi. Menurut teori ini, organisasi harus mampu mengubah struktur, budaya, dan strategi agar tetap bertahan. Banyak perusahaan besar kurang ahli menghadapi disrupsi digital dan perubahan preferensi konsumen. Survei Deloitte 2025 menunjukkan bahwa 70% perusahaan yang tidak berinvestasi di transformasi digital mengalami pertumbuhan negatif. Ada juga contoh kasus internasional. Yang pertama, Toys R Us bangkrut karena kalah bersaing dengan Amazon. Yang kedua, ada Kodak yang kolaps karena lambat beralih ke fotografi digital. Lalu yang terakhir ada Nokia yang kehilangan dominasi karena gagal mengikuti tren smartphone. Artinya, perusahaan sebesar apapun tetap bisa tumbang kalau gagal membaca perubahan zaman. Adaptasi bukan pilihan lagi, melainkan keharusan. Kalau kita melihat lebih jauh, dampak dari bangkrutnya pabrik-pabrik besar ini sebenarnya bukan hanya dirasakan oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan. Dampaknya juga sampai ke kita, mahasiswa, dan generasi muda Indonesia lainnya. Pertama, peluang kerja jadi semakin sempit. Banyak dari kita yang selama ini berharap setelah lulus kuliah bisa bekerja di perusahaan besar, punya penghasilan tetap, dan membangun karir yang stabil. Tapi realitanya, sekarang justru banyak perusahaan yang melakukan efisiensi, mengurangi rekrutmen, bahkan memutuskan untuk tidak membuka lowongan baru. Artinya, kita akan bersaing di pasar kerja yang jauh lebih ketat daripada generasi sebelumnya. Lalu yang kedua, kita dituntut untuk lebih kreatif dan adaptif. Di tengah kondisi seperti ini, hanya mengandalkan ijazah saja tidak cukup. Perusahaan sekarang lebih mencari kandidat yang punya skill tambahan, seperti kemampuan digital, berpikir kritis, adaptasi dengan teknologi baru, dan bahkan kemampuan berwirausaha. Yang ketiga, pentingnya literasi finansial dan kemampuan beradaptasi teknologi. Kita harus mulai paham bahwa dunia kerja tidak lagi sesederhana dulu. Banyak profesi yang dulunya dianggap aman, sekarang mulai tergeser oleh kecerdasan buatan.
Kalau kita tidak cepat-cepat belajar hal-hal baru, atau setidaknya memahami bagaimana mengelola keuangan pribadi dengan baik, kita akan kesulitan bertahan di masa-masa yang tidak pasti ini. Makanya, saya percaya bahwa mahasiswa sekarang perlu punya 2 mindset penting. Yang pertama, growth mindset. Yakin bahwa kemampuan kita bisa terus dikembangkan. Yang kedua, survival mindset. Siap menghadapi situasi sulit tanpa menyerah. Karena mau tidak mau, kita harus siap dengan dunia yang berubah begitu cepat. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, perusahaan, atau pihak lain. Kita sendiri yang harus membangun ketangguhan untuk masa depan kita. Jadi, kalau melihat pabrik-pabrik besar saja bisa jatuh, itu sebenarnya menjadi peringatan buat kita semua. Bahwa dalam dunia nyata, tidak ada yang benar-benar jamin. Yang membuat kita bertahan bukanlah nama atau latar belakang, tapi seberapa cepat kita bisa beradaptasi dan menciptakan nilai baru. Dari semua yang sudah kita bahas, saya ingin menyimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, fenomena banyaknya pabrik besar yang tutup di era sekarang ini adalah masalah yang kompleks. Bukan hanya karena faktor satu pemerintah atau kebijakan tertentu, tetapi merupakan gabungan dari banyak hal. Tekanan ekonomi global, tantangan domestik, serta kelemahan adaptasi dari masing-masing perusahaan. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa harus menyadari bahwa dunia kerja yang akan kita hadapi jauh berbeda dengan dunia kerja 10 atau 20 tahun yang lalu. Persaingan akan semakin ketat, teknologi akan terus berubah, dan ketidakpastian akan menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tapi itu bukan alasan untuk pesimis. Justru ini adalah kesempatan untuk mengasah kemampuan kita, memperluas wawasan, dan membangun daya tahan mental. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa harus menyadari bahwa dunia kerja yang akan kita hadapi jauh berbeda dengan dunia kerja 10 atau 20 tahun yang lalu. Persaingan akan semakin ketat, teknologi akan terus berubah, dan ketidakpastian akan menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tapi itu bukan alasan untuk pesimis. Justru ini adalah kesempatan untuk mengasah kemampuan kita, memperluas wawasan, dan membangun daya tahan mental. Yang ketiga, di tengah perubahan besar ini, kita perlu lebih fokus pada pengembangan diri. Bukan hanya kuliah dan dapat gelar, tapi juga belajar skill baru, memahami dunia digital, membangun jaringan, dan mungkin mulai memikirkan alternatif karir seperti entrepreneurship, freelance, atau kerja berbasis proyek. Yang ketiga, di tengah perubahan besar ini, kita perlu lebih fokus pada pengembangan diri. Bukan hanya kuliah dan dapat gelar, tapi juga belajar skill baru. Yang ketiga, di tengah perubahan besar ini, kita perlu lebih fokus pada pengembangan diri. Bukan hanya kuliah dan dapat gelar, tapi juga belajar skill baru, memahami dunia digital, membangun jaringan, dan mungkin mulai memikirkan alternatif karir seperti entrepreneurship, freelance, atau kerja berbasis proyek. Saya ingin mengajak semua teman-teman untuk berpikir bahwa perubahan ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk disambut. Karena di balik setiap krisis selalu ada peluang. Yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Terakhir, pesan dari saya untuk semua mahasiswa dan generasi muda, jangan bergantung pada satu jalan saja.
Jangan berharap dunia akan menjadi lebih mudah, tapi percayalah, dengan kerja keras, pembelajaran terus-menerus, dan mental yang tangguh, kita bisa melewati ini semua dan bahkan menjadi generasi yang lebih hebat daripada sebelumnya. Mari kita jadikan tantangan ini sebagai momentum untuk menjadi lebih baik. Terakhir, pesan dari saya untuk semua mahasiswa dan generasi muda, jangan bergantung pada satu jalan saja. Jangan berharap dunia akan menjadi lebih mudah, tapi percayalah, dengan kerja keras, pembelajaran terus-menerus, dan mental yang tangguh, kita bisa melewati ini semua dan bahkan menjadi generasi yang lebih hebat daripada sebelumnya. Mari kita jadikan tantangan ini sebagai momentum untuk menjadi lebih baik, lebih kreatif, dan lebih siap menghadapi masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia.